Tidak perlu panggil tukang servis, kita bisa memperbaiki sendiri tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun alias gratis. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manas Channel. Ya, di video ini saya agak sedikit berbeda juga seperti biasanya yang saya bahas tentang tanaman. Dan kali ini saya mendapat permintaan dari orang rumah karena mesin cuci yang ada di rumah bermasalah. Jadi saya sekalian saja membuat tutorial perbaikan dari masalah yang ada di mesin cuci ini. Ini adalah mesin cuci Polytron ya, Zeromatic, yang sebelumnya di video saya yang dulu sudah pernah saya upload. Itu videonya ada masalah mengenai error VIN dan permasalahannya juga sudah jelas, jadi mudah sekali waktu itu. Dan kali ini permasalahannya agak berbeda. Permasalahannya bukan sekedar error ya, tapi mesin cuci ini ketika dinyalakan airnya keluar terus, namun tidak mau berhenti airnya. Seperti ini. Langsung saja saya mau nyalakan, saya colok dulu. Bismillah. Tuh. Nah, kita hidupkan. Mulai saja. Dia mau berputar. Hanya saja. Oke, setelah proses penimbangan sensor, air mulai keluar. Kita akan tunggu a few moments later. Oke, setelah beberapa saat, ternyata menitannya ini detikannya ini tidak bergerak sama sekali. Dan ini water level juga saya rasa water level terendah. Harusnya air dengan kondisi seperti ini itu sudah mulai proses mencuci ya, sampai setengah dari tabung, tapi belum juga proses mencuci. Saya akan menghentikannya. Saya akan coba buang dulu. Tidak mau ya. Tombol-tombolnya juga dia respon tapi tidak bekerja. Nah, langkah pertama kalau kejadian seperti ini, saya akan melakukan hal termudah terlebih dahulu ya. Siapa tahu dia atau modulnya ini, modul komputerisasinya ini terjadi kesalahan atau error atau gimana. Jadi langkah termudah sebelum saya melihat bagian belakang sana, bagian sensor dari airnya atau bagian yang lain, yang penting yang jelas yang ada di belakang sana, saya akan melakukan reset program terlebih dahulu karena itu adalah yang termudah. Langkahnya adalah kita matikan, kondisi mesin cuci mati tapi masih dalam keadaan kabel powernya masih di listrik ya, dicolokin. Kemudian langkah yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Pertama kali kita tekan tombol mulai atau jeda ini. Setelah itu kita tekan tombol daya hingga dia merespon dan keluar angka CA. Setelah ini kita pencet C1. Arah dari sebelah kiri wash ya, hingga dia bergerak. Biarkan dia bekerja terlebih dahulu, merespon. Setelah itu selanjutnya ke arah ke kanan ini rinse CA2. Biarkan dia bekerja terlebih dahulu lagi seperti tadi semula. Nah, ada respon ya, pergerakan. Itu dia dibuang airnya.
Biarkan dia melakukan pembuangan air terlebih dahulu, karena air di dalamnya tadi juga hampir penuh ya, setengah tabung sendiri ya. Airnya sudah mulai habis. Nah, setelah itu baru kita tekan selanjutnya tombol spin ini ya. Kita tombol CA3, biarkan dia bekerja. Setelah mulai bekerja ada respon seperti ini. Kemudian selanjutnya water level kita tekan. Water level kita tekan, tunggu hingga dia merespon. Nah, ini dia sudah merespon. Kemudian selanjutnya lagi delay timer ini kita tekan lagi, CA5, tunggu hingga ada respon lagi. Nah, ini sudah ada respon. Kemudian sound CA6, tunggu hingga ada respon. Oh, sudah ada suaranya ya, pengung. Kemudian tombol mulai jeda ini kita tekan hingga ada respon lagi, 6E. Oke, setelah ada respon tekan terakhir tombol power atau daya, matikan. Setelah kondisi mati, ini belum bisa digunakan, tapi kita cabut terlebih dahulu colokan listriknya seperti ini. Kita diamkan sejenak, beberapa saat lah ya. Setelah beberapa saat baru kita mulai hidupkan normal. Kita colok. Saya akan mencoba langsung menggunakan beberapa bahan ya, atau pakaian sarung ini, agar terlihat ada bebannya di dalam, sehingga menunjukkan fungsi dari penimbangan juga berfungsi, lainnya juga berfungsi. Dan kita mulai coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Water level kita atur paling rendah, spinnya 4 juga nggak apa-apa lah. Nah, bilasnya 2 kali, cucinya 4 juga tidak apa-apa. Oke, coba. Itu sudah mulai keluar air ya, dan saya akan perhatikan nanti dia mau mencuci atau tidak. Ini agak lama nih menunggu airnya terisi terlebih dahulu, jadi saya akan skip terlebih dahulu ya. Oke, saya akan coba membuka bagian belakangnya sini. Saya akan cek secara fisik apakah ada permasalahan. Karena setelah melakukan tes riset dari program komputerisasi ini atau meriset modul ini tidak berhasil, jadi terpaksa mau tidak mau kita harus melihat atau mengecek secara fisik bagian belakangnya. Ini di sini juga ada sensornya juga, water inlet kalau tidak salah namanya. Oke kawan, setelah tadi saya melakukan pengecekan dan ternyata saya tidak memiliki kunci L lubang ya, atau bintang tapi berlubang ini kuncinya, karena ini produknya masih orisinil masih orisinil dari merek Polytron. Jadi kuncinya tuh aneh-aneh, biar sulit kali ya bukanya. Tahulah apa alasan mereka menggunakan skru atau baut seperti ini, tidak umum di pasaran. Tapi saya membersihkan saringannya, karena saringannya tadi juga agak banyak lumut ya di sini. Setelah saya membersihkan saringannya, kemudian saya masukkan lagi seperti ini, dan saya juga memberikan isolatif. Lalu saya akan coba untuk memasang kembali. Saya akan coba pasang kembali ya di sini. Dan sekalian nanti untuk antisipasi, saya akan mencoba cek water levelnya ini apakah di sininya terdapat jamur atau bagaimana. Saya akan untuk antisipasi saya akan langsung solder aja ke sini ya.
akan memotong ini dan langsung menyoldernya ya, tidak menggunakan soket, tapi langsung tak solder saja. Potong seperti ini. Ini ya, water levelnya yang semula menggunakan soket, karena saya lihat di dalam sini dia sudah berwarna hijau bagian tengah ini. Saya rasa ini berjamur, jadi bisa mengganggu transfer listrik atau mengganggu arus listrik sehingga tidak stabil. Jadi saya memutuskan saya potong soketnya, langsung saya sambung solder seperti ini. Kemudian saya akan memasang inletnya ya, solenoid inletnya ini. Yang mau ya, saya akan coba langsung cuci. Water level saya atur paling rendah, spin 2 sajalah, range 1. Oke. Air masuk. Oke, kita tunggu hingga proses mencuci. Proses air masih mengalir. Kita cek belakang apakah ada kebocoran. Yang tadi sebelah sini ini bocor ya, bagian ini bocor. Yang tadi ini lepas, sekarang sudah kita pasang, kita kencangkan. Lalu kemudian bagian apa namanya, water inletnya juga, saluran airnya tadi bocor, sekarang sudah tidak ada kebocoran lagi. Dan sekarang masih proses. Saya akan lihat proses nanti setelah membilas. Kita tunggu sebentar, saya akan skip terlebih dahulu ya. Ya, akhirnya dia mau proses mencuci ya. Yang awalnya tadi hanya mengeluarkan air terus tapi tidak ada proses mencuci. Sekarang ini diperhatikan, di bagian belakang getarannya sangat kuat. Untuk selang ini sangat rawan lepas ya. Jadi jika terlihat di belakang sini ada semacam air yang merembes, ada kemungkinan selang ini lepas. Dan untuk ini masuk ke proses pengeringan. Baiklah, saya rasa cukup sekian saja ya info sharing saya mengenai perbaikan dari mesin cuci yang tidak mau mencuci meskipun airnya keluar dari keran. Hanya saja dia tidak mau berhenti secara otomatis, dia menunggu hingga tabungnya penuh baru dia intinya tidak ada proses pencucian. Yang harus kita lakukan adalah tadi saya melihat ini, maaf, saya ambil dulu, ini dia, ada kemungkinan besar terjadi korosi di sini atau penjamuran. Mana nih, kok nggak bisa blur ya.
Sebentar. Nah, ini dia yang di tengah warnanya sudah agak hijau, bertanda bahwa dia sudah mulai korosi atau berjamur, sehingga aliran listrik di bagian water level jadi terganggu. Dan untuk yang water inlet ini, saya rasa tidak ada kerusakan di sini karena kondisinya normal dalam arti dia mau menutup, mau membuka, mau mengeluarkan air, dan mau menutup keran air secara otomatis ya. Jadi saya pastikan bahwa yang rusak adalah soket ini, dan ini pun sering terjadi di mesin cuci merek lain ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.